Coba dibandingkan dengan ajaran yang lainnya yang bukan Islam. Saknggon-nggon. Nggih. Nggih mboten cewek ngoten niku. Nggih. Maka di sini Islam itu adalah agama yang mana agama ini mengajarkan tentang arti kebersihan yang sesungguhnya. Lek nalika niku hajat kedah dodok lungguh. Mboten angsal kali ngadeg. Ngadeg makruh. Iku keranten nggih di salah satu faedahipun nggih wonten napa nggih? Fungsi atau manfaat kesehatan untuk kita semua. Kanjeng Nabi niku lek ngulangne dhateng para sahabat lan para umat niku. Niku kok mboten nyasarno Kanjeng Nabi. Karena kan kita ini kan mboten boleh enake, boleh cepeti. Wis ora peduli sunnah apa ora. Padahal itu baik untuk kita tanpa kita sadari. Jadi ini indahnya Islam ini ngoten. Hal sepele, cuman dibahas dengan perinci. Ya nopo Kanjeng Nabi lek ngulangi para sahabat, ngulangi kita sedanten iku ya nopo. Nggih. Maka sangat benar sekali bila mana Islam itu disebut sebagai agama yang paling sempurna. Karena di agama lain nggak sedetail Islam. Nggih. Dan Islam ojo kok babakan istinja. Nalikane kita niku sare turu. Ya. Fi babin naumi niku wonten adabe. Lho pas turu lho niki. Turu ae lho. Wonten ajaran. Iya apa carane? Adabe turu niku ya nopo? Adabe sare niku ya nopo? Nopo niku diterangkan kali Kanjeng Nabi. Kemudian ada hadis ittaqul mala'ina salas. Ketika hendak qadil hajat, maka berhati-hatilah terhadap 3 tempat ini. Yang mana 3 tempat ini adalah tempat yang bila kita itu qadil hajat di situ maka akan mendatangkan laknat. Mendatangkan laknat iki kok mboten kok langsung Gusti Allah iku kayak azab ning gone wong mau terus Gusti Allah laknat, enggak. Akan tapi laknat dari orang lain. Laknat dari orang lain juga. Misalnya yang pertama, tempatnya itu fi dzillin yastadilu bi. Di tempat di mana orang-orang sering berkumpul di situ. Oke. Jadi mboten angsal jenengan qadil hajat itu mriku mboten angsal kali Kanjeng Nabi. Di haram lho. Oke. Misale ten bali RW ngeten iki. Iya. Ya wonten lompongane to niki. Pinggire puskesmas niki lho. Wonten lompongane. Lah misale wonten tiyang qadil hajat mriku mboten angsal. Karena itu tempat kumpulnya orang. Manungso kadang nggak seneng. Wis mesti gak senenge wong mambune niku nggih bau. Mboten sekecok wis mesti gak enak. Sudah pasti mengganggu ketentraman orang lain. Ini yang dimaksud laknat yang didatangkan dari orang lain. Wong liya sing laknat gitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wis mesti dosa. Kadang dosa yang paling besar itu kok ketika kita itu berhubungan langsung dosanya dengan Allah. Misalnya kita batas sembahyang. Bukan hanya itu saja, terkadang dosa yang besar dan angel sepurane niku niku mau nglarakno wong. Lah kita ini kadang enggak ero. Jangan-jangan hal yang selama ini kita lakukan itu membuat hati orang lain tidak enak. Ini kadang dosa. Kita ini pun dosa. Untuk itu yang pertama. Nek zamane Rasulullah, karena memang penduduk di situ jarang ya, rumah niku jarang, masih jarang.
Ya rata-rata niku padang pasir di zaman Rasulullah. Jadi di situ ada satu tempat. Jadi di setiap berapa kilo itu wonten pose. Wonten pose. Wonten farsakh. Farsakh niku pos yang mana di situ dibuat oleh para saudagar atau para musafir untuk berteduh, untuk istirahat. Lah zamannya Rasulullah niku mboten angsal. Qadil hajat mriku mboten asal karena pasti orang akan berhenti di situ. Lah wong lek misale mandeg ten mriku kok mambune mboten sekeco gara-gara kita qadil hajat ten mriku niki nggarakno sing jenenge idza. Idza niku nglarani wong liya. Lah niki sing mboten asal. Senajan kita niku mboten zahir ngetokno lek kita niku apa nggih nglarani wong liya. Akan tapi itu menyakiti hati mereka. Duh iki kok ambune gak enak apa sing yo. Kadang kan wonten kan. Misalnya kaya ana pos sing mboten ate didamel. Iya. Tuh misale nggon napa niku damel jagongane tiyang. Mboten didamel. Iya. Kemudian akhirnya banyak orang yang qadil hajat di situ, buang hajat di situ. Akhirnya ambune mboten sekeco. Iki nglarakno atine kok. Kadang tiang lewat niku ae saged. Ya opo sih ambune gak enak. Pesing. Bala-bala digawe nguyu mbek wong-wong iki. Kadang seperti itu. Itu sudah termasuk idza dan misalkan kita idza nglarani atine kok. Niku sih gak itu so. Dan kita nggak tahu kalau misalkan kita itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, aufitorikin. Nah, ini sing kathah. Tawa ing dalem pinggir dalan. Pinggir dalan. Ya. Di tempat yang mana di situ sering dilewati oleh orang. Dalan gede ngoten niku. Kadang kan tiyang ngoten buang hajat di situ. Di ngadeg, di kue-kue ngoten di pepet-pepet tembok ngoten. Iya. Aduh, ya Allah. Itu. Ini yang nggak boleh. Kalau di zaman Rasulullah, memang nggak seperti sekarang. Apalagi di daerah Indonesia, jalan raya, apalagi kayak zaman kita. Zaman Kanjeng Nabi malah wonten-wonten patokane. Jadi bebas. Itu pun dilarang oleh Rasulullah. Apalagi sekarang, wis loro iku dalan kok dibuat qadil hajat. Kalau zaman Rasulullah maklum. Karena rumah jarang, bangunan pun juga jarang, ya kan? Jalan raya pun enggak ada zaman Rasulullah. Wontene nggih mamung padang pasir niku mawon. Niku mawon kali Rasulullah mboten angsal. Jalan yang mana itu dilewati oleh para musafir, yang sering dilewati oleh manusia itu dilarang buang hajat di situ. Di zaman Rasulullah, apalagi sekarang. Masa batas saged beda nih antara pinggir jalan kali jeding. Ini yang menjadi pembeda. Apalagi sekarang. Di zaman Rasulullah maklum. Karena padang pasir, ya kan? Itu pun sudah dilarang oleh Rasulullah. Nah, omane saiki. Wis ngerti-ngerti lek iku pinggir dalan, sik panggah. Kadang ngelorot to. Diwenak-wenakno wopet-wopet. Mulai dipuaret-peretno tembok. Mboten cawe ngoten niku. Ya nopo cara misalnya Islam itu tidak datang dengan ajaran yang seperti itu. Nah, pating keleleran boten tadi yang itu wadah semua. Andai kan Rasul tidak mengajarkan hal yang seperti ini bagaimana? Boten pantes. Menungso boten enten bedane kali hayawan. Bila mana tanpa ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah ini. Tapi Rasulullah mengajarkan pada kita, ya Allah, kebersihan itu penting menurut Islam.
Maka kita harusnya bersyukur. Lah carane bersyukur ya nopo? Nggih ngesto akan dawuh Rasulullah niki mau. Nek Rasulullah pun menging nggih pun usah dilampahi. Adabe dinggo. Dan itu salah satu mensyukuri apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Rupanya agama Islam. Dosa Islam kalau diterapkan itu indah. Bayang nih misalnya tiang sedanten sak Indonesia. Mboten sadado sak Malang, mboten sadado sak kecamatan. Tidak kenal dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah. Pati keleleh. Mboten enten ajine. Tapi Islam datang agar orang yang memeluk agama Islam ini martabatnya terjunjung. Kemudian yang nomor 3, aufinaf imain, atau di tempat yang mana di situ ada air, yang mana air ini tuh digunakan oleh orang lain. Misalnya di zaman Rasulullah niku wonten namanya oase, cara bahasa keren niku oase. Oase niki kan di tengah padang pasir ada airnya, itu namanya oase atau mata air. Itu kan digunakan untuk minum. Nggih hayawane nggih minum, nggih kan. Kados unta, kados jaran, nggih kan. Kados sapi dan hewan-hewan yang lainnya kan minumnya di situ. Karena pada zaman Rasulullah padang pasir kan. Jarang air. Kemudian para musafir, orang-orang yang berpergian pun juga minumnya dari situ. Kemudian ono wong ngoyo niki mboten angsal. Wonten tiyang buang hajat di situ enggak boleh. Meskipun toh airnya lebih dari 2 kola. Misalnya nyun sewu jenengan buang air kecil di situ, enggak apa-apa, mboten najis. Mboten najis karena lebih dari 2 kola. Barang kalau misalkan lebih dari 2 kola dan itu mengalir, itu boleh digunakan untuk qadil hajat di situ. Boleh. Akan tapi kalau misalkan ini digunakan untuk kemanfaatan, ya benar boleh dan nggak najis airnya. Mata air ini mau nggak najis kalau misalkan kita buang air di situ. Tapi ini ada. Bayang nih jangan. Misalnya tentandon. Tandone apa misalnya? Tandone masjid gede katanya. Kan ageng. Misalnya jerune 3 meter, iya kan? Atau kali meter, jerune kali meter, dawane kali meter, dawane malih 3 meter. Itu kan berarti air banyak, kebek nih gitu ya nih. Nah ini nggih damel sembarang kalir ya kayak bu, itu enje kan. Kemudian wonten tiyang, krono kangelan mudun akhirnya buang air kecil di situ. Iku perasaannya jenengan apa? Airnya suci, bisa kita gunakan wudhu karena lebih dari 2 kolah. Dan nek misalnya banyu sak monten katai, nek misalnya disukani najis, itu tidak akan merubah airnya. Meskipun tidak najis hukumnya, cuman gila. Isnya nopo, jangan bayangno. Banyu, mana kalau misalkan kayak di desa itu kan ada penampungan air, tadahudan katanya belum. Jadi tandon ini ketika musim hujan ditutup. Baru nanti kalau misalkan sudah penuh dibuka buat pengairan di rumah-rumah, ya kan? Ini daerah desa sing boten tentu yo nih. Sering tetuban wonten kathah. Namanya tadahudan. Ya kados tandon, cuman niku kebon elek pas nalikane udan. Jadi kalau misalnya temriku bayang nih, jangan masak, iki bekas uyune sopo, atau bekas iki qadil hajate sopo. Jangan bayang nih, meskipun tau suci hukumnya, tapi kalau no boten ini, ini penting ada. Rasulullah ngajar, meskipun tau secara fikih boleh,
Gak apa-apa, gak najis. Cuman adab Rasulullah SAW kesannya mboten ngelarang atine wong. Jadi ada 3 tempat yang mana tidak boleh digunakan untuk qadil hajat. Yang pertama, tempat yang digunakan untuk berkumpulnya manusia. Kalau banyak pasti kumpulnya di situ, yaitu kita nggak boleh. Dan terminal, dan halte, dan gubuk, dan budi mawon itu mboten asal. Karena di situ banyak orang berkumpul, sering orang berkumpul di situ. Kemudian di pinggir jalan yang kedua. Dan yang ketiga, di tempat air yang mana air tersebut itu digunakan oleh orang banyak. Sumur niku mboten angsal dengan qadil hajat mriku. Senajan suci dan tidak merubah kenajisan kesuciannya tetap tenang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana lakum bi manzilatil walid. Angin pasti ana sapa ingsun aku maring sira kabeh. Bi manzilatil walid iku manggoni kelawan panggonane wong tuwa ing atase sira kabeh. Walimukum mulangi sapa ingsun ing sira kabeh fa idza jaa mongko tatkalane teka adukum sapa sira kabeh. Sapa salah siji sira kabeh alqa itu ing qadil hajat fala yastaqbil kiblat mongko aja madhep sapa sira wa ahadukum al kiblata ing kiblat wala yastadbir halan aja ngungkuri sapa sira wa ahadukum ha ing al kiblat wala yastatib lan aja napa iki cawe sapa sira biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum. Di hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana lakum bi manzilatil walid." Ketika Kanjeng Nabi niku nanti dawuh, aku iki minangka wong tuwa kanggo umatku. Nabi Muhammad ini menduduki posisi sebagai orang tua kita. Begitu juga dengan para sahabat. Rasulullah pun juga memposisikan beliau sebagai orang tua para sahabat. Makanya ketika Rasulullah SAW ini wafat dan meninggalkan istri-istri beliau ini nggak boleh dinikah oleh para sahabat. Rasulullah ketika meninggal kan meninggalkan beberapa istri dan istrinya ini nggak boleh dinikah oleh para sahabat karena ini mau minangkani tiang sepahe umat Islam. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita fa idza jaa ahadukum al-ghaid. Bila mana ketika kita itu apa nggih? Sudah merasakan ingin qadil hajat fala yastaqbil kiblat, maka ketika kita qadil hajat jangan sampai kita menghadap kiblat, jangan sampai menghadap kiblat. Ketika kita qadil hajat BAB atau buang air kecil itu tidak boleh menghadap kiblat. Wala yastadbirha, dan jangan sampai kita itu ngungkuri ini bahasa Indonesia itu membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh. Akan tapi dalam catatan begini, kalau zaman Rasulullah memang di sana di zaman Rasulullah pada masa itu enggak ada yang namanya seperti kita itu kayak wonten jedinge piyambak niku mboten. Kalau zaman Rasulullah memang sudah di alam bebas, akan tapi menyendiri, boten kok ten daerah kota ngoten boten kok ten daerah kampung boten, akan tapi ada sendiri tempatnya. Dan di situ pun nggak ada tutupnya, nggak ada tutupnya. Ya sebagian ada,
Sebagian ada kayak misalnya contohku wonten sebagian kabilah atau suku yang mana mereka itu juga memiliki tempat khusus. Di wonten temboknya ngoten. Tapi rata-rata nggak ada temboknya. Maka nggak boleh karena memang secara langsung menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau misalkan qadil hajat, kalau tidak ke selatan ya ke utara. Kalau qadil hajat, nggak boleh kok kita menghadap ke kiblat atau kita menghadap ke arah timur. Nggak boleh. Ini kalau di Indonesia. Kalau misalkan di daerah Palestina, kiblatnya kan di utara. Utara atau selatan? Oh, selatan. Kiblatnya di selatan. Berarti kalau misalkan dia qadil hajat harus menghadap ke barat atau ke timur. Maksudnya itu nggak boleh menghadap ke kiblat atau membawa ke kiblat. Akan tapi ada yang berpendapat bahwasannya boleh dengan catatan harus ada penutup. Yang mana penutup ini tadi secara kuliah. Kita terus jeding, kita sedanten ngoten niku, dituempuk rapet. Tapi itu pun juga harus tetap jangan sampai menghadapkan ke kiblat atau membelakangi kiblat. Meskipun toh ada haid itu juga tidak cukup untuk menutupi orang ini tadi. Tidak boleh itu menghadap secara langsung atau membelakangi secara langsung. Contohnya seperti itu. Karena zaman Rasulullah nggak ada temboknya. Jadi wis jangan bayangin nih ngoten niku. Di alam terbuka ngoten niku. Tapi kalau misalkan sekarang saya rasa mboten wonten nggih. Mboten wonten nggih sing langsung madhep kiblat nggih. Jiran mboten wonten nggih. Atau membelakangi kiblat. Mboten wonten nggih. Insyaallah mboten wonten. Boleh. Wala yastatbirha wala yastatib biyamini. Kemudian menjauh cewek dengan tangan kanan. Tidak boleh. Harus pakai tangan kiri. Wa makulin dan sakit Imam Makul. Kola dawuh sinten Imam Makul. Naha ngelarang Rasulullah sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bala ing arep yento qadil hajat sapa sira. Bi abwabil masajidi kelawat utawa ing dalem pira-pira lawangi masjid. Iki rada ekstrimane iki misalnya wonten. Jadi mboten angsal pipis Kanjeng Nabi nglarang. Karena wonten kejadian wonten di Masjid Nabawi. Karena masjid zaman Rasulullah iku mboten kados saniki. Nggih rek saniki wonten tekele. Wonten plesterane lah minimal. Wonten karpete. Zaman Rasulullah mboten. Jadi pemisah kalau itu masjid atau tidak dengan yang di luar masjid ini mek tembok itu. Di dalamnya masih pasir. Di dalamnya masih pasir. Nah, kemudian ya para sahabat niku nggih damel sajadah. Tikar. Itu mriku tasik pasir zaman Rasulullah. Dan yang membatasi kalau itu masjid atau tidak ya wis mek apa niku namine tembok niku mawon. Pernah enten suku Badui. Suku asli orang Arab situ. Cara pedalaman lah cara yang pedalaman ini kepingin ketemu kali Kanjeng Nabi, kepingin ketemu kali Kanjeng Nabi. Dalalah Kanjeng Nabi tak sholat. Ya wong Badui wong pedalaman sembayange kari-kari ngoten niku. Akhirnya krono gak kuat, ngempet ngapa niki mau? Pipis niki mau. Akhirnya ten ngajengi masjid iki mau pipis. Tentang pagi masjid iki mau pipis. Krono enggak roh hukume.
Karena nggak tahu hukumnya dan memang nggak ada pembatasnya lah, wong pasir podo-podo lemah. Nggak tahu kalau ternyata itu ada pemisahnya itu tadi masjid di depan masjid itu. Akhirnya setelah mantun sholat, para sahabat wis akeh sing gregetan. Sayyidina Umar napa malih wis nglolosno pedange ngeten iki wis pun dibuka ngeten iki. Kaya apa Badui kok iso ngoyo. Pun Kanjeng Nabi kersane kula penggal mawon iki. Kok isone ning ngarepe masjid ngoyo sakarepe dhewe ngoten iki jenenge. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wong iki gak ero. Wong iki gak ero hukume lan wong iki seneng ning aku. Wong iki seneng ning aku, cinta ning Kanjeng Nabi, cinta tenggone Allah, akan tetapi dia nggak tahu hukumnya. Maka biarkan saja, kita kasih pengertian saja. Hingga akhirnya keluarlah hadis ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala bi abwabil masajid. Meskipun toh di luar area masjid tetap boten angsal. Itu yang dimaksud. Meskipun toh di halaman masjid tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu pun juga masih bagian dari masjid. Halaman masjid, serambi, kemudian gerbangnya masjid. Kan wonten gerbang, kemudian ada pintu masjid. Itu juga tidak boleh. Karena masih satu bagian dengan masih satu area. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza bala tatkalane pipi sapa sira ahadukum sapa salah siji sira kabeh falyantur mongko becik mluruta sapa sira zakaruhu ing barange ahadukum salah samaratin ing telu pira-pira ambalan. Dewe Kanjeng Nabi niki khusus damel sing jaler nggih. Idza bala ahadukum nalikane kita niku buang air kecil, pipis. Iku falyantur zakarohu salah samarot. Iku kedah dipelurut. Barangnya niku nggih. Apa rek ngarani rek? Iku boten sekeco ngarani. Oh. Barangnya niku kedah dipelurut ping 3. Karena enggak cukup. Kalau misalkan cuma tanah nu saja enggak cukup. Kalau misalkan cuma dehem tok niku boten cukup. Harus dipelurut juga. Dipelurutnya no bahasa Indonesia ini. Dipenek ngoten niku lho, dipenek. Napa? Ditekan nggih. Diurut diurut. Diurut ping 3. Hadis Rasulullah. Biar tuntas, biar sampai benar-benar habis. Jangan sampai ketika kita wis rumangsa wis entek iki kan. Akhirnya ketika berdiri keluar lagi. Kadang ngoten. Kadang netes. Ini najis. Dan gak sah sholatnya kalau gini. Harus benar-benar bersih. Harus benar-benar tuntas sampai habis. Nah, caranya seperti ini tadi. Rasulullah mengajarkan. Tanah Nuh yang pertama, dehem. Kemudian yang kedua, dipelurut. Ping 3. Wa qadada an Abdillah bin Sarjis. Dari sahabat Qatadah ini tadi sahabat Qatadah ini dari Abdillah, dari sahabat Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Qatadah. Naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu bala ing arep yen to pipis sapa man fil hujri ing dalam bolongan utawa leng. Qalu ngucap sapa muslimun di Qatadah maring sahabat Qatadah. Ma keranten apa yukrahu dan makruhaken minal bauli saking pipis fil hujri ing dalam leng. Qala dawuh sapa sahabat Qatadah yuqalu dan ucapaken innaha sak temene al-hujr
Golongan leng iku mau masakinul jinni. Iku panggonane setan, jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Qatadah pernah melarang kepada para sahabat untuk kencing di lubang niki kok mboten anu nggih, bukan kok tempat yang khusus untuk napa niku, yang khusus untuk qadir hajat to nggih. Ngeten. Jadi kan kayak misalnya contoh ten omah kosong, wonten lenge kewan ngoten niku. Lenge ulo, tikus, ngoten kan kathah. Nggih kan? Tuh misalnya ten kebun, wonten bolongan, wonten ten kali misalnya ten lepen wonten bolongane napa ulo. Tuh misalnya bolongane napa biasane niku? Bolos ngeleng to bolos. Nggih. Nggih. Tuh misalnya nyambe wonten bolongane, welut ten sawah ngoten niku wonten bolongane. Lah niku mboten angsal kali Kanjeng Nabi. Keranten apa ketika ditanya sahabat Qatadah, kenapa kok tidak boleh? Karena bahwasanya lubang yang seperti itu adalah tempatnya jin dan setan. Jadi jin kali setan itu mboten kok di tempat-tempat yang kayak omah kosong, omah sing angker, mboten alas mawon mboten. Manggene ten gen-gen ngoten niku. Gon-gon sing rusuh ngoten niku. Ten bolongan-bolongan. Makane mboten angsal. Nggih. Wane kadang kata-kata kasusnya wonten yang niku ketempelan barang halus jin ngoten niku. Moro-moro gak ono gaene, tiange stres. Akhirnya kesurupan. Ya karena itu tadi. Mereka sembarangan. Dan yang menyebabkannya lagi, kenapa kok orang itu kadang sering ketempelan setan itu kadang ketika dia qadir hajat tidak baca doa. Nah tujuannya doa ini dibaca itu karena apa? Agar jin atau setan yang ada di situ itu semua pergi. Nah ketika mereka pergi, ketika sudah bersih tempatnya, maksudnya nggak ada makhluk selain orang yang bibi tadi, baru ya qadir hajat di situ, nggak keganggu. Tapi kalau misalkan nggak baca doa, nggak ada peringatan di silai, ono jin turun di kono jenengan mboten semerap, akhirnya qadir hajat temriku, akhirnya kena oyuin jenengan, kena banyu bibisin jenengan. Waduh, kok sopo iki? Wanjene kok iso akhirnya gak terima jine niki mau. Jine gak terima akhirnya nempleki tiyang niki mau. Nggih mboten salah jine. Coba kalau misalkan kita ketika setiap mau qadir hajat kita baca doa. Mereka seketika langsung pergi. Baru aman. Mboten maca donga ya niku mau oleh-oleh. Makanya kadang kathah tiyang niku lek ketempelan niku soalé perkara ngoten niku. Cara kasare mboten nyun sewu. Mboten nyun sewu. Sembarangan sak nggon-nggon ngoten niku lho. Iku sing ngarahi kadang. Pokoknya ten gone omah kosong. Wis nguyu karo ngadeg ya. Kali ngadeg mboten cewek bengi-bengi ya di omah kosong ngoten utawa ten nggon-nggon sak nggon-nggon. Mulai misalnya wonten ulo dikira musuhe. Ya, kalau misalnya ana ulo dikira musuhe. Maka mulai sekarang mari kita jalankan sunnah Rasulullah. Kita hidupkan sunnah Rasulullah. Dari yang terkecil ini, dari pribadi kita, kan kepribadian itu hal yang sangat